Okay, hello, good morning everyone. So semalam kita sudah belajar topik 3.3 pendek sejak. So hari ini kita akan masuk topik 3.4. Dia masih dalam chapter yang sama, chapter 3, tapi ini adalah subtopik 3.4. So hari ini saya mau sentuh untuk yang E dulu, yaitu requirement needed in transportation. So apa yang kita perlukan dalam transport kita punya ikan, terutamanya live fish lah. So hari ini saya mau sentuh yang E dulu, requirement needed in transportation. Lepas itu baru kita akan masuk jenis-jenis transportation dan juga bagaimana cara kita mau transport. And then yang C adalah types of coolant packs. Tapi untuk hari ini saya mau ajar yang E dulu lah, requirement needed in transportation. So apa yang kita perlukan semasa kita mau transport kita punya ikan. So ada 3 kriteria, 3 requirement yang kita perlukan, yaitu oxygen, temperature control, kontrol suhu, dan juga starvation. Kita kasih ikan tuh berlapar, meaning jangan bagi ikan tuh makan lah. So kita kena buat 3 nih semasa kita transport kita punya ikan. So first kali adalah oxygen. So untuk transport ikan, kamu kena gunakan pure bottled oxygen yang macam dalam gambar ni lah. Ini adalah pure bottled oxygen. So macam mana kamu buat adalah hose ni kamu kena kasih masuk dalam air, and then baru kamu release oxygen dari botol ni lah. Release oxygen begini sampailah dia kembung, baru kamu ikat. Dia punya ratio adalah 3/4 oksigen dan 1/4 ikan dan air. So 3:1. So itu adalah dia punya ratio. So macam mana kamu tahu ikan oksigen yang kamu bagi itu cukup atau tidak? Kamu boleh tengok daripada segi fish behavior lah. So untuk mengetahui sama ada ikan tuh kurang oksigen, so usually ikan tuh akan pergi ke permukaan air untuk mendapatkan oksigen. So kalau kamu nampak ikan kamu tuh sentiasa pergi ke permukaan air, maksudnya kamu sudah kurang bagi oksigen ke dalam plastik nih lah. So kalau cukup oksigen macam ni lah, dorang akan secara normal di air sejak dorang tidak pergi ke permukaan air untuk mendapatkan oksigen. So untuk short trip, kalau tempat yang kamu transport kamu punya ikan tuh dekat saja, so kamu boleh letak mungkin lebih banyak ikan di dalam tuh. Sebab dekat saja kan. Tapi kalau untuk kalau perjalanan yang jauh, kamu mau kena letakkan sedikit saja ikan di dalam plastik bag kamu tadi. Sebab kenapa? Bila kamu letak ikan sedikit saja, ikan akan consume less oxygen lah. So sepanjang perjalanan yang jauh tuh, oksigen yang kamu bagi itu mencukupi untuk ikan yang sedikit. Tapi kalau kamu letak ikan yang banyak, kalau perjalanan yang jauh mungkin 2 jam saja, oksigen sudah habis. So kalau tempat yang kamu mau tuju tuh mau 6 jam, so tidak cukuplah oksigen. Tiba-tiba kamu sampai tempat yang kamu mau datang tuh, tengok ikan semua sudah mati. Sebab kamu letak terlalu banyak ikan untuk perjalanan yang jauh. So saya harap kamu paham di sini. So ini adalah contoh. Kalau kamu tiada pure bottled oxygen tadi itu, macam yang dalam botol oksigen tadi itu, kamu boleh produce kamu punya pure oxygen sendiri. So caranya adalah menggunakan 1 gram of hard fish liver, hati ikan yang sudah dihancurkan ini, and then kamu campur dengan 40 ml of hydrogen peroxide
kamu campur dengan hydrogen peroxide yang inilah. So, bila kamu sudah campur kedua-dua nih, dorang dua nih akan react together and form and release pure oxygen. So, pure oxygen tadi kamu boleh salurkan ke dalam transport bag kamu tadi yang mengandung ikan. So, pelan-pelan dia akan supply oksigen lah pergi sini, and then bila sudah cukup barulah kamu ikat. So, inilah tadi kamu gunakan dua bahan saja, 1 gram of hati ikan yang sudah dihancurkan, and then kamu tambah 40 ml of hydrogen peroxide yang 6% lah. So, bila sudah bergabung, dia akan react together and then release pure oxygen lah. So, oksigen ni kamu boleh guna untuk masukkan ke dalam plastik bag kamu yang ada ikan lah. Oke. So, yang second adalah temperature control. So, kita kena kontrol suhu air semasa kita transport ikan kita. So, kalau untuk pengetahuan kamu, ikan adalah hewan yang berdarat sejuk. So, kalau temperature ni increase ataupun decrease, kalau dia meningkat ataupun menurun, dia akan efek metabolic rate ikan tu lah. Suhu ni akan efek metabolic rate ikan. So, kalau metabolic rate sudah menurun, so kalau suhu tinggi, metabolic rate akan meningkat. Tetapi kalau kita maintain ataupun kita kurangkan suhu air kita, metabolic rate dia akan menurun lah. So, apa yang kita mau adalah kita kena kekalkan suhu air kita ke dalam keadaan yang sejuk, sebab ikan adalah berdarah sejuk. So, kita kena kekalkan air kita dalam keadaan yang sejuk supaya ikan kurang menggunakan oksigen. So, bila ikan kurang menggunakan oksigen, ikan akan production of ammonia dan juga carbon dioksida daripada ikan juga akan berkurang. So, bila amonia dan carbon dioksida berkurang di dalam air tu, so ikan tidak akan stres semasa kita transport ikan lah. So, kita kena kekalkan air yang kita gunakan untuk transport ikan tu dalam keadaan yang sejuk lah. Jangan biarkan air yang kita gunakan tu panas. So, kita kena kekalkan dalam keadaan yang sejuk. So, bagaimana kita mau kontrol kita punya temperature? Bagaimana mau kontrol temperature air tersebut adalah kita boleh kamu boleh tambah ais. Tengok di sini, kamu boleh tambah ais ataupun blue ice pack. Kamu boleh tambah ais ataupun blue ice pack lah. So, blue ice pack ni selalu digunakan untuk transport ikan. So, 1,5 pound of ice, kalau kamu letak 1,5 pound of ice, dia akan mengurangkan temperature tu sebanyak 10 Fahrenheit. 10 Fahrenheit lah. Ataupun kalau kamu tidak mau guna ice, kamu boleh guna insulated styrofoam. Yang styrofoam lah, styrofoam box tu. So, styrofoam box ni dia boleh maintain temperature of water sepanjang transport of fish lah.
Oke, so guna ice ataupun guna insulated styrofoam box untuk maintain temperature air. Oke, yang ketiga adalah starfish. Kita jangan bagi makan ikan lah. Oke, so sebelum kita transport ikan tuh, do not feed the fish for 1 or 2 days. So, kamu kena bagi ikan tuh berlapar, jangan bagi makan selama 1 ataupun 2 hari sebelum transported lah, sebelum kamu transport. So, selepas saja harvest, kamu boleh letakkan ikan tuh di dalam tangki yang mengandungi ikan bersih lah, air yang bersih. Kamu letak ikan tuh dalam tangki yang ada air bersih selama 1 ataupun 2 hari. So sepanjang masa nih kamu tidak boleh bagi ikan tuh makanlah. Ini sebabnya adalah untuk kita mau mengosongkan usus ikan. Sebabnya adalah kita mau mengosongkan usus ikan supaya semasa kita transport ikan tuh, ikan ini tidak akan mengeluarkan sisa makanan sama dah muntah ataupun berak lah. Sebab bila ikan nih muntah ataupun berak, kandungan amonia akan tinggi di dalam air tuh. So, kandungan amonia tadi akan menyebabkan keadaan yang toksik kepada ikan. So, kalau kandungan amonia tinggi, ikan kamu akan mati sebab toksik. So, itulah gunanya kenapa kita tidak mau bagi ikan tuh makan sebelum kita transport. Oke, so habis untuk part E. So, ini part B nanti saya akan upload lagi lah, supaya video kita tidak terlalu panjang. Oke, so nanti saya akan inform balik kalau part B sudah diupload. So, itu saja kelas kita pada hari ini. Thank you and see you selepas cuti.